Sabar, gue belum ngegoreng. Silakan cerita dulu dan. Oke, jadi gue bakalan bahas satu topik soal perintel-intelan, yaitu Operasi Tamarisk. Ya, pernah gue bawa, ingat gak Operasi Tamarisk? Itu apa ya? Operasi apa ya? Nah, Operasi Tamarisk ini adalah operasi intelijen negara-negara barat di Jerman Timur dan di wilayah negara-negara yang pro-Soviet pada Oke. era Perang Dingin. Nah, Operasi Tamarisk ini soal mencuri sampah-sampah bekas kertas-kertas untuk ngelap bool, bekas modal. What the fuck anjing? Jadi ceritanya gini. Anjing ngomong boleh. Ya, Pulen nah, banget. ya. Di Jerman Timur pada masa itu, Jerman Timur kan berbatasan sama Jerman Barat. Jerman Barat ini kan ada zona-zona negara barat ya, blok barat. Zona Jerman Timur kan blok timur Soviet ya. Kan mereka kan musuhan ya, saling berusaha buat dapetin informasi satu sama lain. Nah, ada satu kecolongan yang terdapat di Jerman Timur, yang dimana tentara-tentara Soviet dan Jerman Timur itu kekurangan pasokan tisu toilet. Oke. Nah, jadi mereka tuh kalau modal tuh bingung mau ceboknya pakai Pakai apa. air, Pakai Bang. air, Udah Bang. paling Pakai bener air. tolol banget emang nih orang-orang Eropa nih anjing. Tidak higienis ya, tidak higienis loh. Aneh banget, gue masih bingung. Gue tahu lagi sejarahnya kenapa mereka nggak mau cebok pakai air. Why? Air kotor ya? Hah? Air kotor dulu. Bukan, jadi buat mereka orang yang cebok pakai air tuh cuma bangsa-bangsa sama ras-ras rendah doang. Anjim. Jadi buat mereka tisu kan mahal. Hah. Jadi kata mereka tisu itu lebih bisa membersihkan pantat daripada air. Itu yang katanya tuh sejarah tuh kayak gitu. Jadi ya gak ada air itu cuma buat orang-orang yang masih tinggal di pedesaan gitu. Sebenarnya harusnya tuh kalau misalnya emang bangsa kaya tuh pakai tisu. Makanya semua orang di Eropa pakai tisu. Lanjut. Nah, Buka kayak. oke. Nah, kan mereka kan nggak ada tisu tuh buat cebok ya. Ya. Nah, alhasil mereka tuh pakai kertas-kertas sisa. Kertas-kertas sisa buat catatan-catatan militer, kode-kode parkir segala macam Yang di yang ada sini di kantor. jadi bungkus gorengan. Iya, ibaratnya gitu kan kita kan ada juga yang dijadikan bungkus gorengan ya. Nah, padahal itu kan dokumen penting lah ya. Nah, kemudian habit ini diketahuin sama intelijen negara barat. Oh. Nah, mulailah tuh barat ngirim intelijen ke pinggir-pinggir barak. Enggak, gua enggak. Moyang-moyang lu gitu. Enggak, barat tuh ini sekutu. Barat tuh sekutu blok barat oke. ya, Inggris, Amerika, Jerman Barat, Prancis. Nah, mereka kirim intelijen tuh ke barak-barak militer Soviet dan Jerman Timur, tapi mereka nggak sampai masuk barak. Mereka cukup sampai tempat pembuangan sampah aja. Karena mereka mau mencari kertas-kertas bekas dipakai cebok. Bekas telek itu. Agak Buat jorok apa, ya anjing anjing? ya. Itu kan Iya. itu kan dokumen penting, udah. Iya, kan itu maksudnya dokumen penting benar. Ngerti gak sih? What the fuck? Terus. Nah, salahnya tentara Soviet sama tentara Jerman Timur ini, mereka itu mengira bahwa catatan-catatan itu tuh gak penting gitu. Jadi catatannya mungkin udah kayak, oh ini catatan 3 hari lalu, catatan 4 hari lalu, udah pakai cebok aja karena gak ada kertas lagi yang sisa kan. Ternyata dimanfaatkan dengan baik sama intelijen barat. Sekutu ya. Nah, intelijen sekutu sempat ngeluh juga karena kalau musim panas itu bau banget Iyalah tempat anjing. sampahnya, iya. Fuck. Nah, sementara kalau musim dingin tuh lebih enak karena kesulitannya paling kertasnya tuh keras aja gitu. Jadi misahin kertasnya lebih sulit, tapi at least gak sebau pas musim panas. Nah, jadi ya mereka intelijen ini ngumpulin kertas-kertas yang udah ditai, kemudian dibersih-bersihin, dan mereka berhasil nemuin apa? Apa? Mereka berhasil nemuin list-list lokasi-lokasi tertentu tentara-tentara Soviet, jam berapa aja jadwal masuk keluarnya, Anjing habit berapa ketahuan semua. berapa Goblok. gede unitnya, bahkan ketahuan juga ada unit-unit palsu. Jadi kayak dari 200 unit yang diketahui sama publik, ternyata 50-nya itu palsu. Kayak gitu kira-kira. What? Iya. Dan yang paling mengerikan adalah mereka berhasil nemuin kertas yang ternyata di situ tuh ada catatan detail soal kelemahan sama keunggulan tank dari Soviet itu sendiri. Anjir, Ada. tolol banget lu Ada bisa, di situ bisa, catatan bisa ada. dipakai. Suram, Bu. Oh, catatan-catatan pendataan ya Kayak Iya, iya, kayak iya, ini iya. harus lebih diperhatikan lagi bagian amunisi karena terlalu rawan gitu-gitu. Bahkan ada catatan di mana tentara Soviet itu sering melakukan latihan di daerah Polandia Oh, gitu-gitu. gitu-gitu. Pokoknya tuh kebongkar semua. Poland. Bener. Dan Ketikannya dijaga ya. betul, ya. Nah, Nah, dan informasi ini bermanfaat banget ya buat Barat karena ini tuh info yang menarik dan info yang penting gitu loh. Meskipun
blok barat sama blok timur tuh nggak perang langsung gitu, nggak dalam kondisi yang perang langsung. Tapi ini Ya. penting banget. Nah, Itu sebelum PD1 dan apa? setelah PD2 ini perang dingin, Oh, perang 1950-an dingin, iya, sampai iya. 1990-an. Soviet US berarti. Soviet US. Nah, menariknya Operasi Tamarax ini masih lanjut terus sampai waktu Soviet perang sama Afghanistan. Yang mana kali ini bukan tisu bekas cebok yang diambil, tapi perban-perban bekas luka. Yang dimana dari perban bekas luka itu bisa dianalisis pendarahannya gimana, terus serpihan pelurunya apa yang digunakan sama Afghanistan sama Soviet itu tuh bisa diteliti. Kok bisa ada di perban aja gimana ceritanya? Gak tau intelijen tuh masuk ngambilin bekas perban, bekas kayak mungkin ada tentara yang diamputasi nih. Terus kaki-kaki amputasi itu diambilin buat dibawa dianalisis. Karena kan di dalam potongan-potongan badan itu masih ada serpihan-serpihan peluru-peluru yang gak dibersihin. Itu tuh dianalisis pelurunya ini setebal apa dan gimana cara ngekontra gitu-gitu. Gila sampai kayak Berarti gitu. kayak kaki bekas gitu. Dia kayak kaki bekas ya. Hell nah. Namanya tuh apa ya kalau di kayak bukan fingerprint tapi bullet print. Jadi mana tau gak sih Mas, setiap pistol itu kalau bener gak ya, dan ya kalau misalnya dia ngeluarin peluru itu tuh di dalam pelurunya itu ada track dia keluar dari pistol apa. Jadi misal kita punya pistol Deagle nih dua-duanya. Bisa. Pas keluar itu lu bisa tahu peluru yang mana yang kiri, peluru mana yang kanan. Bisa dicek dari kayak ada fingerprintnya gitu katanya. Peluru kiri kanan. Mungkin dari pistolnya bisa tahu misal sih. nih, lu kan bukannya Deagle, gue punya Deagle sama nih peluru. Sama-sama. Nah, itu kita menembak nih. Benar. Nah, terus ada pelurunya kan jatuh dua tuh. Nah, itu bisa tahu tuh peluru gua yang mana, peluru lu yang mana. Bisa. Ya kan? Itu bisa Bener kan? Cerita apa nih? Tentang peperangan. Gua mau bahas tentang mafia di Indonesia. Kayaknya Zaman dulu. Menarik sih. Atau Hindia Belanda. Ada satu orang yang emang dia ini suka nyelundupin mobil. Yang nggak pernah ketangkep ya? Ya, dia orang Solo. Oh, oke. Seorang mafia. Tapi ntar gue lupa. Orang namanya Solo. siapa. Enggak, dia pokoknya nggak pernah ketangkep. Ya, jadi Sampai sekarang tuh. Tapi namanya tahu? aduh kemarin tuh ada lewat di reels gua, kemana ya? Ada lagi anjir. Nih. Namanya adalah Robi Cahyadi. Wow, pancur. Robi. Beda. Ngawur Mas. Dia beneran mafia coy ini. Anjay. Di tahun berapa nih ya? 90 apa 80 nih? Sorry, kepencet. Pika. Dia salah satu penyelundup mobil mewah paling legendaris di Indonesia, terutama di era akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Dia berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, anak pedagang kain mori di Pasar Lawar, dan dia ini waktu nyelundupin mobil sekitar usia 21 tahun. Mudah banget sih. Makanya ini Keren. gila sih ini orang anjir. Dia awal sempat jadi PNS, nyari relasi yang ada di situ, dan dia pernah ditugaskan ke luar negeri tapi pulang lebih cepat. Dan ini jadi dia tuh terkenal karena menyelundupkan ratusan mobil mewah tanpa bayar bea cukai yang bener. Ratusan. Dan mungkin mobil-mobil mewah zaman dulunya masih ada di sekarang tuh masih ada di suatu tempat. Pasti. Pasti masih ada. Barn Finds kalau di Forza. Ya, kayak Pasti di Barn ada, itu. pasti ada. Jadi dia tuh terkenal gara-gara nyelundupin ratusan mobil mewah tanpa bayar bea cukai yang besar. Which is pada saat itu nilai kerugian negara sebesar 716 juta rupiah. Pada saat itu. Selain dia pernah salah satu orang pertama yang masukin ini nggak Lamborghini Miura. Kayaknya iya deh. Miura tuh tahun 60-an. Caranya dia kerja Supercar. tuh cerdas dan licik. Dia pinjam paspor-paspor orang, termasuk para PNS yang baru datang dari luar negeri. Dia ngeklaim mobil itu katanya tuh barang pindahan milik orang yang punya paspor tersebut. Sehingga akhirnya bisa dapat pembebasan bea masuk pada saat itu. Dia beli mobil-mobil mewah di luar negeri kayak Mercy, BMW, ada Rolls Royce masuk, Jaguar, dan ada Alfa Romeo pada saat itu. Ada Fiat, ada Ford, dan ada banyak. Alfa Romeo. Dan ini mobil-mobil ini masuk lewat pelabuhan Tanjung Priok dengan bantuan ada satu oknum bea cukai di situ. Jadi dia ngejual di Indonesia dengan harga lebih murah, tapi untungnya besar karena nggak kena pajak sama sekali. Dia punya jaringan kuat dengan elit dan pejabat, bahkan disebut-sebut dengan lingkaran kekuasaan awal Orde Baru pada saat itu. Termasuk keluarga itu. Allah. Tahu. Nah, pada saat itu ada satu Kapolri ya, namanya Pak Hugeng Imam Santoso. Itu adalah polisi yang paling jujur. Betul. Polisi juga. Kata Pak Gus Dur Ya, almarhum. kata Pak Gus. Ya, jadi waktu itu pada saat itu dia waktu itu mau nangkep orang ini.
Dia mau nangkap orang ini dan dia ketika mau ditangkap di Oktober 1972 ketika dia lagi ngeluarin Rolls Royce dari Tanjung Priok, dia dibawa ke pengadilan bersama adik ipar dan oknumnya bea cukai tersebut. Tapi sampai sekarang setelah dia di penjara, dia katanya menjalani penjara sekitar 2 tahun. 2,5 tahun. Cuma 2,5 tahun. 700 juta pada saat itu berapa miliar, Van, berarti? Coba kita pakai inflasi ya. Yes, Sekarang yes, ya, yes. beda nilainya ya. Inflasi. Perlu di stabilo ya. Beliau tuh memasukkan mobil mewah. Ya. Berarti pemiliknya juga bukan orang-orang biasa dong. Plus 900 juta. Nah, 900 795 juta. Itu hal yang perlu kalian 795 stabilo di situ. That's why kasus ini bisa besar. Tapi 700 juta di tahun 90-an sih. 60-an anjir. 70-an. 60. 60-an. 60. Wah, 139 miliar rupiah. Oke, itu dia.